Bayangkan Anda duduk di sebuah ruangan, mendengarkan seseorang membaca deretan angka. Inflasi 5,2%, suku bunga 3,7%, pertumbuhan ekonomi 4,9%. Sekilas, angka-angka itu penting. Tetapi jujur saja, bagi kebanyakan orang, angka hanya lewat begitu saja di telinga. Tidak ada emosi, tidak ada keterikatan. Sekarang bandingkan dengan ini. Bayangkan seorang ayah yang bekerja keras, tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena krisis. Uang tabungannya habis, keluarganya terancam kehilangan rumah. Ia harus memilih antara membeli susu untuk anaknya, atau membayar listrik. Kalimat kedua bukan sekadar data, itu cerita. Dan cerita memiliki kekuatan untuk menusuk hati, membangkitkan emosi, dan mengubah cara kita bertindak. Inilah paradoks besar dalam keuangan, dunia uang dipenuhi angka, tetapi manusia bergerak karena cerita. Pasar saham bukanlah sekadar grafik naik turun, ia adalah kumpulan narasi kolektif, tentang harapan masa depan, tentang ketakutan kehilangan, tentang kepercayaan terhadap teknologi baru, atau tentang ketidakpastian politik. Kita tidak membeli saham hanya karena angka laporan keuangan. Kita membelinya karena cerita yang kita yakini tentang masa depan perusahaan itu. Begitu pula, kita tidak menjual hanya karena angka jatuh, tetapi karena cerita yang kita dengar tentang resesi, krisis, atau kehilangan kepercayaan. Cerita memberi arti pada angka. Tanpa cerita, angka hanyalah data dingin yang tidak pernah menggerakkan manusia. Manusia bukan mesin kalkulator. Kita tidak dilahirkan untuk mencerna angka mentah, lalu mengolahnya menjadi keputusan rasional sempurna. Kita adalah makhluk pencerita, dan sejak awal peradaban, narasi adalah bahasa utama yang dipakai otak untuk memahami dunia. Bayangkan zaman purba, seorang pemburu tidak berkata, statistik menunjukkan kemungkinan serangan harimau di area ini sebesar 7,3%. Sebaliknya, ia berkata, jangan pergi ke hutan itu. Minggu lalu, pamanmu masuk ke sana, dan tidak pernah kembali. Narasi membuat informasi kompleks menjadi sederhana, mudah diingat, dan mudah diwariskan. Cerita melekat di kepala lebih lama daripada angka. Itulah sebabnya legenda, mitos, dan dongeng bertahan ribuan tahun, sementara laporan statistik usang dilupakan bahkan sebelum tinta di atas kertasnya kering. Psikologi modern menjelaskan bahwa otak manusia lebih mudah menangkap pola daripada data. Cerita adalah pola, angka adalah serpihan acak yang baru bermakna setelah kita rangkai dengan narasi. Hal yang sama terjadi dalam dunia keuangan. Investor jarang terinspirasi oleh laporan laba rugi yang detail. Mereka lebih mudah tergerak oleh cerita tentang startup kecil yang bisa mengubah dunia. Pasar saham tidak hanya bergerak karena data ekonomi, tetapi karena cerita yang beredar tentang masa depan, apakah dunia sedang menuju kemajuan besar atau krisis besar. Bahkan berita utama di media keuangan pun bukan menampilkan tabel angka, melainkan kisah manusia, pengusaha muda yang sukses, keluarga yang kehilangan rumah, atau miliarder yang bangkrut mendadak. Narasi adalah jembatan antara data dan emosi. Ia memberi arti pada angka yang dingin dan kering. Kenapa cerita lebih kuat daripada logika? Ada alasan biologis. Ketika mendengar angka, bagian otak kita yang memproses logika memang aktif. Tetapi ketika mendengar cerita, lebih banyak bagian otak yang ikut terlibat, emosi, memori, imajinasi. Otak kita secara harfiah, hidup, bersama cerita. Misalnya, ketika kita mendengar kisah seorang investor yang kehilangan seluruh hartanya karena serakah, kita merasakan rasa takut itu, meski kita tidak mengalaminya langsung. Itulah mengapa cerita lebih mudah mengubah perilaku daripada angka. Data bisa memberitahu kita apa yang terjadi. Tetapi cerita memberitahu kita apa artinya itu bagi kita. Contoh nyata, dari krisis ekonomi ke gelembung finansial Great Depression, 1929, cerita tentang runtuhnya dunia. Pada akhir 1920-an, angka-angka ekonomi Amerika terlihat kuat. Produksi meningkat, inovasi teknologi berkembang, dan pasar saham melonjak. Tapi ketika pasar saham jatuh pada Oktober tahun 1929, narasi yang beredar bukan lagi tentang pertumbuhan, melainkan tentang akhir dunia finansial. Orang-orang berbondong-bondong menarik tabungan dari bank, bukan karena mereka semua membaca neraca keuangan,
tetapi karena cerita tentang bank yang bangkrut menyebar dengan cepat. Satu cerita menimbulkan kepanikan massal, dan kepanikan itulah yang memperparah krisis. Fakta statistik tidak cukup untuk menenangkan orang, tapi cerita tentang tetap bertahan dan bangkit kembali, yang kemudian disuarakan Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya, perlahan mengembalikan kepercayaan publik. B.com Bubble, tahun 1999 sampai tahun 2000, cerita tentang internet yang akan mengubah segalanya. Pada akhir 1990-an, internet adalah hal baru yang memukau. Angka-angka kinerja perusahaan internet sebenarnya masih kecil, bahkan banyak yang merugi. Tapi cerita yang menyertainya luar biasa kuat, internet akan mengubah segalanya. Siapapun yang tidak ikut sekarang akan tertinggal. Investor tidak membeli berdasarkan laporan keuangan. Mereka membeli cerita masa depan. Hasilnya, valuasi perusahaan melonjak jauh melampaui realitas bisnisnya. Ketika cerita mulai berubah, dari internet adalah masa depan, menjadi internet penuh perusahaan bodoh yang tidak menghasilkan apa-apa, gelembung itu meledak. Jutaan investor kehilangan uang, bukan karena angka berubah drastis, tetapi karena narasi kolektif bergeser. Krisis finansial global, 2008, cerita tentang rumah yang tidak pernah turun nilainya. Sebelum krisis 2008, cerita yang paling banyak dipercaya di Amerika adalah, harga rumah selalu naik. Cerita ini begitu kuat, sehingga orang membeli rumah kedua, ketiga, bahkan keempat, yakin mereka akan selalu untung. Bank pun dengan senang hati memberi pinjaman, didorong oleh narasi yang sama. Masalahnya, angka di balik pinjaman itu rapuh. Tetapi siapa yang peduli angka ketika ceritanya begitu indah? Ketika harga rumah akhirnya jatuh, cerita berubah seketika, dari rumah adalah aset paling aman, menjadi rumah bisa menghancurkan ekonomi global. Pergeseran narasi ini yang membuat kepanikan menyebar ke seluruh dunia. Inti dari semua ini, sejarah membuktikan, pasar bukan digerakkan oleh angka, melainkan oleh cerita yang dipercaya banyak orang. Data adalah bahan bakar, tetapi narasi adalah api. Tanpa api, bahan bakar tetap diam. Dengan api, bahan bakar bisa membakar dunia. Kesuksesan tidak pernah lahir di ruang hampa. Sehebat apapun tekad seseorang, lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang akan selalu meninggalkan jejak. Sebuah benih terbaik sekalipun tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang kokoh jika ditanam di tanah yang gersang tanpa air. Demikian pula dengan manusia, kualitas internal, seperti disiplin, ketekunan, dan visi, akan sia-sia bila lingkungan sekitarnya terus-menerus meracuni atau melemahkan. Lingkungan di sini bukan hanya soal geografi atau fisik, melainkan juga lingkungan sosial, budaya, dan psikologis. Seorang anak yang setiap hari mendengar kalimat motivasi seperti, "Kamu bisa," atau "Coba lagi, jangan menyerah," akan tumbuh dengan keyakinan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Sebaliknya, anak yang dibesarkan dalam atmosfer kritik tajam seperti, "Kamu tidak berbakat," atau "Itu mustahil untukmu," akan menanam benih keraguan yang sulit dihapuskan, bahkan hingga dewasa. Ada pepatah Afrika yang bijak, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya, pencapaian seseorang bukan semata-mata hasil dari perjuangan pribadinya, melainkan juga buah dari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Lingkungan yang suportif dapat menjadi bahan bakar kesuksesan, sementara lingkungan yang penuh hambatan bisa menjadi batu sandungan terbesar. Lingkungan sebagai cermin. Manusia seringkali bercermin pada lingkungannya untuk menilai siapa dirinya. Jika seseorang berada di antara orang-orang yang ambisius, pekerja keras, dan berpikir besar, ia pun terdorong untuk menyesuaikan standar dirinya. Sebaliknya, jika lingkungannya lebih banyak berisi orang-orang yang skeptis, pesimis, dan mudah menyerah, maka standar itu ikut menurun. Kita cenderung menjadi rata-rata dari 5 orang yang paling dekat dengan kita. Bayangkan seseorang bernama Dika, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi pengusaha teknologi. Namun, setiap kali ia berbicara tentang idenya, teman-temannya menertawakan, "Ah, itu terlalu rumit, kamu bukan siapa-siapa." Jika ejekan itu terus ia dengar, lama-kelamaan ia bisa saja benar-benar mempercayai bahwa mimpinya memang terlalu tinggi. Inilah kekuatan lingkungan, ia bisa menjadi cermin yang memperbesar keyakinan, atau kaca buram yang meredupkan cahaya. Lingkungan yang memicu pertumbuhan. Lingkungan ideal bukan berarti tanpa tantangan. Justru,
Lingkungan yang sehat adalah yang memberikan dorongan sekaligus tekanan positif. Misalnya, seorang atlet yang berlatih di klub dengan standar tinggi akan terdorong untuk berusaha lebih keras agar bisa sejajar dengan rekan-rekannya. Seorang penulis muda yang dikelilingi komunitas literasi akan lebih cepat berkembang dibanding mereka yang menulis seorang diri tanpa masukan. Tantangan di lingkungan yang sehat berbeda dengan hambatan dari lingkungan toksik. Tantangan sehat mendorong kita melampaui batas, sementara hambatan toksik menggerus energi. Perbedaan ini sangat halus, namun efeknya sangat besar. Menciptakan lingkungan sendiri. Tidak semua orang beruntung dilahirkan di lingkungan yang mendukung. Namun, kabar baiknya, lingkungan bisa dibangun. Di era digital, kita bisa memilih sumber bacaan, tontonan, dan komunitas online yang memperluas wawasan. Kita bisa menghadiri seminar, bergabung dengan kelompok diskusi, atau bahkan menciptakan lingkaran kecil berisi orang-orang yang memiliki visi serupa. Intinya, kita tidak sepenuhnya korban dari lingkungan. Kita bisa memilih, atau setidaknya mempersempit jarak dari pengaruh yang melemahkan. Seorang musisi legendaris, Quincy Jones, pernah berkata, hidup terlalu singkat untuk dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendorongmu untuk tumbuh. Kata-kata itu menegaskan pentingnya seleksi lingkungan. Bukan berarti harus memutus semua hubungan, tetapi lebih pada bagaimana kita mengelola energi, siapa yang kita izinkan masuk lebih dalam, dan siapa yang cukup di pinggiran. Lingkungan dalam perspektif psikologi sukses. Psikologi modern menegaskan bahwa motivasi seseorang tidak hanya berasal dari dalam, intrinsik, tetapi juga dari luar, ekstrinsik. Lingkungan yang memberi pengakuan, apresiasi, dan contoh nyata akan memperkuat motivasi intrinsik. Itulah mengapa, dalam banyak penelitian, mahasiswa yang belajar di kampus dengan budaya akademik yang kuat lebih mudah menyelesaikan studinya dibanding mereka yang berada di lingkungan tanpa budaya belajar. Dengan kata lain, kesuksesan pribadi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Bahkan orang yang dianggap self-made pun sebenarnya terbantu oleh banyak faktor eksternal, guru yang memberi inspirasi, mentor yang menuntun, teman yang menyemangati, atau bahkan pesaing yang memicu kompetisi sehat. Jika ada satu hal yang membedakan orang sukses dengan mereka yang mudah menyerah, itu adalah kemampuan berpikir jauh ke depan. Dalam dunia yang serba instan, pola pikir jangka panjang ibarat seni yang mulai punah. Padahal, hampir semua pencapaian besar dalam sejarah manusia lahir dari kesabaran menanam, merawat, dan menunggu hasil. Ilusi hasil instan. Kita hidup di era yang membombardir dengan cerita kesuksesan kilat, startup yang mendadak jadi unicorn, influencer yang viral dalam semalam, atau trader yang untung miliaran hanya dengan sekali transaksi. Semua cerita ini membuat kita lupa bahwa yang viral adalah pengecualian, bukan aturan. Realitas sesungguhnya jauh lebih lambat, lebih panjang, dan penuh pengulangan yang membosankan. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai availability bias. Kita lebih mengingat kisah yang mencolok, bukan kisah yang biasa. Akibatnya, kita cenderung membandingkan perjalanan kita yang penuh kerja keras dengan highlight orang lain yang tampak instan. Disinilah banyak orang menyerah, karena lupa bahwa pohon raksasa tidak pernah tumbuh dalam semalam. Kesabaran sebagai modal. Thomas Edison pernah berkata, banyak kegagalan hidup dialami orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Kalimat itu menegaskan bahwa kesabaran adalah modal utama dalam pola pikir jangka panjang. Tanpa kesabaran, kita cenderung mengorbankan hasil besar di masa depan demi kepuasan kecil saat ini. Dalam psikologi, hal ini dikenal dengan konsep delayed gratification, kemampuan menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar nanti. Eksperimen terkenal Marshmallow Test di Stanford menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak langsung memakan permen, dan memilih menunggu agar mendapat dua, cenderung lebih sukses di masa dewasa. Kesuksesan itu bukan hanya soal uang, tetapi juga kesehatan, relasi, dan prestasi akademik. Visi jauh ke depan. Berpikir jangka panjang tidak hanya tentang kesabaran, tetapi juga tentang visi. Orang sukses biasanya bisa melihat gambaran besar, bukan hanya apa yang mereka kerjakan hari ini, tetapi bagaimana itu terhubung dengan masa depan. Seorang mahasiswa yang belajar bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk membangun fondasi karir. Seorang atlet yang berlatih bukan hanya untuk pertandingan besok, tetapi untuk Olimpiade 4 tahun mendatang. Visi inilah yang membuat mereka tahan menghadapi rintangan. Karena mereka tahu,
Setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah bagian dari mozaik besar yang sedang mereka bangun. Tanpa visi, kesabaran mudah runtuh, karena orang merasa usaha yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan masa depan. Bahaya pola pikir jangka pendek. Sebaliknya, pola pikir jangka pendek cenderung menjerumuskan kita pada siklus cepat lelah. Kita tergoda mengambil jalan pintas, menghindari kerja keras, atau mencari validasi instan. Akibatnya, kita sering berhenti di tengah jalan karena tidak tahan menunggu hasil. Banyak bisnis gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena pemiliknya tidak sabar menunggu momentum. Banyak karir berhenti bukan karena seseorang tidak berbakat, tetapi karena ia tidak tahan menghadapi masa belajar yang tampak lambat. Pola pikir jangka pendek mengaburkan kenyataan bahwa setiap pencapaian besar butuh waktu. Strategi menumbuhkan pola pikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang bukan bakat, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Beberapa strategi yang terbukti efektif antara lain: membuat peta besar, big picture. Tuliskan visi 5-10 tahun ke depan. Apa yang ingin dicapai, siapa yang ingin kita jadi. Dengan gambaran itu, setiap langkah kecil akan terasa lebih bermakna. Memecah tujuan besar ke langkah kecil. Visi besar bisa menakutkan bila dilihat sekaligus. Karena itu, pecah menjadi target-target kecil yang bisa dirayakan setiap kali tercapai. Latihan menunda kepuasan. Terapkan prinsip sederhana, misalnya menunda membuka media sosial hingga pekerjaan utama selesai. Hal-hal kecil ini melatih otot kesabaran. Mengukur kemajuan, bukan kecepatan. Bandingkan diri dengan versi kita kemarin, bukan dengan orang lain. Hal ini menjaga motivasi tetap sehat dan fokus pada pertumbuhan, bukan kompetisi buta. Membangun kebiasaan konsisten. Kesuksesan jangka panjang lebih sering datang dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan lompatan besar sesaat. Seperti menulis 1 halaman sehari, yang dalam setahun bisa jadi buku 365 halaman.